bahwa kita yang sekarang sedang diamanahkan ya sebagai pengurus Dewan Kesenian Lampung, khususnya saya secara pribadi ketika diminta untuk memimpin Dewan Kesenian Lampung, saya tentunya berpikir ini kira-kira manfaatnya adalah apa sebetulnya ketika saya diminta untuk menjadi ketua umum. Nah, saya mencoba mempelajari apa sebetulnya fungsi dari Dewan Kesenian Lampung untuk para seniman. Nah, setelah dijelaskan, saya melihat bahwa oh ini ada manfaatnya ketika kita diamanahkan sebagai pengurus Dewan Kesenian Lampung. Nah, dengan harapan bahwa tadi manfaat ini kan sebetulnya dalam arti mencoba memenuhi harapan-harapan dari para seniman. Kalau harapan para senimannya adalah upaya apa sebetulnya untuk melestarikan, mengembangkan seniman-seniman atau seni yang hidup di Provinsi Lampung, maka inilah yang harus kita lakukan. Nah, oleh karenanya ketika kita setelah dilantik, maka kita mencoba mempelajari apa sebetulnya harapan-harapan dari para seniman yang ada di Provinsi Lampung, apa sebetulnya harapan dari pemerintah daerah, apa sebetulnya harapan dari masyarakat Lampung khususnya untuk seni-seni yang hidup di Provinsi Lampung. Nah, dengan harapan-harapan itu kita coba sinergikan di antara seniman dengan masyarakat, kemudian juga dengan pemerintah, sehingga program-program kerja yang disusun, yang dibuat oleh para komite betul-betul bisa memenuhi harapan-harapan dari para seniman dan juga untuk tadi upaya melestarikan seni dan budaya yang hidup di Provinsi Lampung. Jadi artinya bahwa akan sangat tidak berarti ketika kita merencanakan membuat program yang tidak memberikan dukungan terhadap para seniman yang ada di Provinsi Lampung. Artinya kita berjalan sendiri. Oleh karenanya dari situlah pada saat kita membuat program, saya mengatakan kepada para komite bahwa ayo sebetulnya apa sebetulnya yang diharapkan oleh para seniman kita, apa sebetulnya, bagaimana sebetulnya database dari masing-masing seniman yang ada di komite-komite Dewan Kesenian Lampung, sehingga dengan menampung tadi aspirasi yang berbasis kepada bottom atau berbasis kepada seniman, maka insya Allah atau yang kita sebut dengan bottom up, tidak jadi top down, maka betul-betul kita bisa menjalankan tugas dengan baik. Tetapi kalau kita sifatnya adalah top down, artinya maunya atasan baru ke bawah, itu akan mengalami kesulitan. Tetapi kalau berbasis bottom up dari bawah ke atas, insya Allah artinya harapan-harapan seniman bisa terpenuhi, harapan masyarakat betul bisa kita laksanakan dengan baik. Begini, saya adalah salah satu guru besar atau profesor dari jurusan manajemen, dan manajemen itu adalah merupakan seni dan ilmu, dan mengawinkan antara ilmu pengetahuan dengan seni itu adalah hal yang memang kalau menurut saya adalah yang harus dilakukan oleh setiap individu. Artinya bahwa kita sebagai guru besar atau ilmuwan, terutama kita yang bergerak di dunia pendidikan, bahwa kami menjalankan tugas Tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, kemudian melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dan apa yang kami lakukan atau saya lakukan adalah juga berbasis seni, karena mengajar itu membutuhkan seni, metode pembelajaran yang mudah ditangkap oleh mahasiswa. Kita mentransfer ilmu yang kita miliki kepada mahasiswa itu butuh seni. Oleh karenanya metode yang kita sampaikan kalau tanpa seni, maka si mahasiswa pun tidak akan terjadi interaktif dan sifatnya adalah pasif. Nah, di era sekarang, maka inilah yang kita sebut dengan kita mengajar yang berbasis kepada student center learning. Dan ketika kita mengajar berbasis student center learning membutuhkan seni sehingga menghidupkan suasana dalam kelas, atau kalau sekarang yang berbasis Zoom yang kita sebut dengan V-Class, itu pun butuh seni.
Kalau tidak, maka sebetulnya kita hanya berbicara sendiri, tetapi mahasiswa tidak mampu menangkap apa yang kita sampaikan. Karena tugas seorang pendidik adalah bagaimana dia mentransfer ilmu yang dia miliki sehingga bisa ditangkap oleh mahasiswa, lalu mahasiswa mengerti, lalu diimplementasikan nanti ketika mereka sudah menjadi alumni atau setelah mereka bekerja. Begitu juga ketika kita melakukan penelitian atau pengabdian pada masyarakat atau membuat buku, maka juga harus berbasis seni. Oleh karenanya saya percaya bahwa setiap individu, apakah dia dalam pekerjaannya dalam bentuk apapun, pasti dia menggunakan seni. Karena tanpa seni, maka dia juga tidak mampu mengungkapkan perasaan, tidak mampu mengungkapkan apa yang dia miliki untuk pencapaian dari kinerja yang harus dia selesaikan sesuai dengan tupoksinya. Jadi saya berharap sebetulnya bahwa khususnya karena seni ini memberikan manfaat kepada setiap individu, kepada masyarakat, maka saya berharap bahwa pemerintah kita, terutama karena kata kuncinya kan sebetulnya kualitas sumber daya manusia itu kan ada di dunia pendidikan, mulai dari TK atau PAUD, kemudian SD, SMP, perguruan tinggi dan seterusnya, bahwa kalau kita tidak pernah mengajarkan yang namanya seni apapun, maka sebetulnya tidak akan muncul jiwa seni dari individu yang memang kita ajarkan. Oleh karena saya berharap barangkali pemerintah kita bahwa bisa sebetulnya ketika kita mengajar atau masuk dalam kurikulum, bahwa unsur-unsur seni itu secara tidak langsung bisa kita sampaikan. Dan oleh karenanya bahwa saya sebagai tenaga pendidik yang sekarang diamanahkan sebagai Ketua Dewan Kesenian Lampung, karena tadi saya sangat merasakan bahwa begitu pentingnya seni mengalir kepada setiap individu, maka saya tertarik bagaimana caranya agar kita bisa menularkan apa yang kita miliki sebagai seorang pendidik dan juga sebagai seniman, sehingga akan memberikan nilai-nilai positif kepada setiap individu.